Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anton Kurniawan. Saya dari Prodi Teknik Industri semester 1A. Di sini saya akan menjabarkan atau menerangkan sedikit jawaban dari saya UAS Fisika kali ini. Langsung saja mungkin. Yang pertama yakni ada soal jelaskan sistem kerja sonar yang digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Jadi gelombang ultrasonik digunakan untuk menentukan kedalaman dasar laut yang diperoleh dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air. Jadi peralatannya yaitu gelombang ultrasonik digunakan untuk mengukur kedalaman laut ya. Gelombang bunyi akan merambat menurut garis lurus hingga mengenai sebuah penghalang, misal kedalaman laut. Jadi mudah dimengerti ya teman-teman. Gelombang tersebut akan berhenti mengukur kedalaman laut ketika ada suatu menghalang, misalnya pasir laut itu sendiri. Jadi ketika di bawah laut itu sudah mencapai pada mentoknya, itu maka akan terhitung dengan sendirinya oleh gelombang ultrasonik gitu. Gelombang ultrasonik ya. Yang kedua yakni adalah sebuah mobil ambulan bergerak sambil membunyikan sirine dengan kecepatan 72 km per jam. Ini yang pertama teman-teman, diketahui dulu VS-nya 72 km per jam. Nah itu harus jadikan meter dulu agar kita bisa menghitung itu ya. Menjadi 72.000 meter. Selanjutnya, sambil membunyikan sirine yang berfrekuensi 1200 Hz. Nah di sini disingkat dengan Fs, itu frekuensi sama dengan 1200 Hz. Tentukan berapa frekuensi bunyi sirine yang diterima oleh seorang yang diam di pinggir jalan saat mobil tersebut mendekatinya. Jadi ditanya ini FB ya teman-teman. Frekuensi bunyi. Jadi frekuensi bunyi yang ada di sebelahnya itu berapa yang diterima. Dan di sini juga diketahui cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon. Itu disingkat dengan V. Gitu ya. Langsung jawab. Dicari VS-nya dulu ini ya. VS sama dengan 72 km per jam sama dengan 72.000 per meter. Ini dibagi 3.600 second atau 1 jam itu ya. Ya, 1 jam. 72.000 per 3.600 second sama dengan 20 meter per second, itu hasil akhirnya. Tapi belum selesai ya. Selanjutnya yakni kita mencari FP-nya. FP sama dengan V plus VP per V plus VS dikali Fs. FP sama dengan V plus 0 dibagi V sama dengan VS kali Fs. Dimasukkan teman-teman. V itu karena tambah 0 tetap jadi 340 dikurangi 340 kurangi 20 tadi itu. Karena kan kita sudah mencari VS-nya, ketemu 20 dikali 1200 gitu ya. Sama dengan 340 dikali 3,75 sama dengan 1275. Seperti itu teman-teman. Jadi hasil akhirnya tadi 1275 gitu ya. Kita langsung naik. Langsung next ke nomor 3. Ya, ini diketahui. Soalnya dulu teman-teman. 2 buah titik A dan B berjarak 3 meter. 2 buah titik A dan B berjarak 3 meter. Oke, 3 meter. Masing-masing bermuatan listrik 4 kali 10-4 dan 1 kali 10-4C. Oke. Titik C terletak di antara dan B. Berarti ada di antara dan B. Berarti di tengah-tengah ya. Ingat tengah-tengah. Berjarak 2 meter dari titik A dan bermuatan listrik 3 kali 10-5C. Berapa besar gaya elektrostatis pada muatan di C? Jadi tanyakan ini C-nya ya teman-teman. Langsung saja. Ini ketahui dulu RCA-nya 2 meter. Dari C ke A 2 meter. Dari C ke B 1 meter. QA diketahui muatan listriknya 4 kali 10-4C. QB sama dengan min 1 kali 10-4C, sama ya seperti tadi muatannya.
QC 3 kali 10 min 4C. Ditanya dong, FC-nya berapa? FCB, ini C ke B sama dengan K, konstanta dikali QC QB per RCB kuadrat. Nah, ini langsung dimasukkan. Konstanta nilainya tetap, jangan lupa 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 min 4 dikali 1, ya dikali 1 kali 10 min 4 per 1 kuadrat. Hasilnya langsung saja, ini karena 1 kuadrat hasilnya tetap 27 kali 10 pangkat 1. Hasilnya ya ini 270 Newton. Ya, N. Selanjutnya FCA. Nah, ini sama dengan, sebetulnya sama rumusnya, sama yang di atas. Sama dengan K QC per RCB kuadrat. Sama, langsung saja hasilnya adalah 270 Newton ya. Sama sebenarnya cara yang di ini, yang di atas sama yang di bawah FCA ini. Ya, terakhir adalah FC. FCA, rumusnya FCA plus FCB. Mudah saja teman-teman, tinggal ditambahin yang atas tadi. Kita kan udah mencari itu ya. FCA, FCB. Jadi 270 tambah 270 sama dengan 540 N. Maka besar muatan C adalah 540 Newton. Itu teman-teman. Langsung saja kita ke slide keempat. Nah, ini apa yang dimaksud dengan efek Doppler? Berikan contohnya. Jadi, efek Doppler menjelaskan tentang fenomena yang berkaitan tentang pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Contohnya, frekuensi sirene mobil ambulans yang menjauh kita yang diam terdengar semakin rendah. Jadi, ya seperti itulah ketika sirene mobil itu jauh, nah kita diam, kayak seakan-akan volume sirene itu semakin mengecil, padahal aslinya tetap gitu. Cuman karena ada perbedaan jarak tuh, jadi semakin kecil. Yang kedua, frekuensi sirene mobil pemadam kebakaran yang kita yang diam terdengar semakin tinggi. Ya sama seperti yang di atas, kebalikannya saja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan jika ada kesalahan mohon dibenarkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.